Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman baik semuanya pada pertemuan keempat ini tidak ada kendala terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Pada pertemuan 4 kali ini, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan sebuah konten, dan harapannya adalah teman-teman bisa melihat tentang politik dan kekuasaan. Sebab banyak orang yang mengartikan ya politik itu ya kekuasaan. Padahal kalau kita ngomong politik itu minimal ada 5 dimensi tentang kekuasaan. Dan di situ teman-teman bisa dari dimensi mana untuk membicarakan tentang politik tersebut. Begitu juga di dalamnya kekuasaan itu dimensi yang mana. Sehingga nanti sekali lagi teman-teman tidak terjebak terkait dengan kalimat politik dan kekuasaan itu selalu dalam terminologi yang negatif. Untuk itu, sebelum kita memulai, apakah teman-teman sudah bisa menikmati konten dengan baik? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Nah, jadi sudah bisa dipahami, sehingga kalau begitu saya hanya mereview sepintas, sudah itu nanti kita Q&A atau dialog atau tanya jawab terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman dalam politik dan kekuasaan. Ini adalah politik dan kekuasaan sebagaimana yang ada di dalam konten. Jadi teman-teman pasti seperti mengulang kembali terkait dengan apa yang ada di konten itu. Nah, ini pertemuan ketiga kemarin, ideologi politik dunia dan masa depannya, merupakan pengantar untuk politik dan kekuasaan. Integrasi politik sampai menjadi integrasi nilai dan perilaku integratif merupakan yang sudah kita pahami pada pertemuan ketiga. Kita tayangkan supaya teman-teman tidak lupa. Ini adalah kekuasaan politik yang dipahami dan supaya tidak ada perbedaan terkait dengan definisi itu sendiri, bahwa politik tanpa kekuasaan seperti agama tanpa moral. Begitu juga politik kekuasaan, sarapan itu tidak nyaman kalau tanpa ada kopi atau hal yang menyenangkan. Ini merupakan hal yang perlu dipahami terkait dengan kekuasaan itu sendiri. Maksudnya, the power itu bisa untuk force, authority, influence, persuasion, manipulation, dan coercion. Ada hal saya tampilkan untuk menambah kebaikan teman-teman. Intinya, apakah teman-teman bisa berkuasa terhadap seseorang atau tidak, menguasai atau tidak. Ini adalah dimensi kekuasaan yang pertama, tentang dimensi potensial dan aktual, konsensus dan paksaan, positif dan negatif, jabatan dan pribadi. Meskipun pada pembuatan konten tersebut yang awal, presidennya masih belum terjadi perubahan, masih Trump. Kalau sekarang kan sudah berubah, karena pada waktu itu kan temanya memperbandingkan antara Obama sama Trump terkait dengan jabatan dan pribadi. Selanjutnya, implisit dan eksplisit, langsung dan tidak langsung,
Nah, itu tadi dimensinya. Selanjutnya kita ngomong ke distribusi kekuasaan, model kerakyatan, elit yang memerintah, dan model pluralis. Ini pun juga sudah kita bahas di dalam konten. Ini sepintas saja sebagai pengetahuan. Jadi, teman-teman, terkait dengan apa yang menjadi tema hari ini, politik dan kekuasaan, teman-teman sudah bisa memahami secara total. Seandainya ada beberapa pertanyaan, maksudnya ada hal yang belum bisa dipahami, silahkan ditanyakan. Bahkan mungkin yang menjawab, karena ini sudah mulai pertemuan keempat, boleh di antara teman-teman. Jadi kita sudah mulai belajar untuk sebagai mahasiswa. Dalam proses pembelajaran itu tidak semuanya dari dosen, tetapi benturan-benturan pemikiran sesama mahasiswa itu akan lebih bisa menggairahkan kehidupan kita dan memahamkan terkait dengan politik dan kekuasaan. Pada konten yang kedua, teman-teman juga sudah saya berikan terkait dengan sebuah contoh, yaitu bagaimana kondisi negara yang dalam suasana pandemi COVID, faktanya, realnya, banyak anak-anak menjadi yatim, piatu, tidak mempunyai orang tua. Di mana politik dan kekuasaan? Maksudnya adalah mungkin ini adalah sebuah pertanyaan di lingkungan kalian semuanya. Apakah mereka sudah terperhatikan atau tidak? Apakah kekuasaan itu mengcover terkait dengan yang terjadi? Pasti nanti pada 2022 ataupun lainnya, temanya sudah berubah. Dan bagaimana elit politik memerankan, bukan memainkan, tapi memerankan di dalam kekuasaan tersebut. Silahkan teman-teman untuk misalkan menyanggah apa yang saya tampilkan di konten ataupun bertanya. Ini adalah forum kita bersama. Silahkan. Ima Latifah, silahkan Ima Latifah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Latifah dari kelas C. Saya ingin bertanya mengenai yang disampaikan Bapak itu bisa saya simpulkan kalau politik itu mengenai dipengaruhi dan mempengaruhi. Yeah. Nah, misal jika ada suatu golongan atau kelompok yang tidak bisa, kira-kira dampaknya itu apa yang akan terjadi? Gitu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi kalau ada sekelompok bahkan penguasa tidak bisa mempengaruhi, apa dampak terjadi? Teman-teman mungkin bisa melihat di berbagai negara terkait dengan yang ditanyakan Ima Latifah. Tidak hanya di Indonesia. Oh ya, sebelum saya menjawab, mungkin ada teman-teman menjawab duluan. Nanti baru kemudian saya akan menambahkan. Saya pikir akan lebih manis diskusinya ketika teman-teman mengawali menjawab, sehingga benturan pemikiran akan lebih bagus lagi ketika ada dari teman-teman. Silakan, supaya lebih hidup lagi. Oke, Reski Edu, silakan. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini yang ditanyakan oleh saudari Ima Latifah ini, bagaimana seorang pemimpin kalau tidak bisa mempengaruhi gitu? Iya, Im? Lebih tepatnya kalau ada golongan atau kelompok yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang yang berkuasa. Nah, apakah dampak yang akan terjadi? Menurut saya ya, yang ketika seorang pemimpin tidak bisa mempengaruhi atau
ya tidak bisa mempengaruhi satu golongan, maka terjadi suatu konflik. Suatu konflik ini bisa dibilang sih beda pemikiran antara apa yang diharapkan oleh orang yang berkuasa sama apa yang diinginkan oleh orang yang diatur. Jadi kemungkinan jika orang yang diatur ini tidak mau diatur oleh yang berkuasa, maka terciptanya disintegrasi atau suatu konflik di tengah-tengah masyarakat tersebut. Menurut saya seperti itu. Jawaban Breski saya pikir jawaban yang relatif tepat, meskipun saya coba menambahkan bahwa ketika ada seorang ataupun kelompok atau kekuasaan, dia tidak berkuasa dalam begitu karena dia tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa mengelola, tidak bisa mengatur. Namanya sebetulnya dia sudah seakan-akan dalam tanda kutip dia bukan penguasa. Dahl mengatakan bahwa kalau kita ngomong kekuasaan, berkuasa itu bisa mempengaruhi terhadap yang kita kuasai. Kalau tidak bisa menguasai, maka apa yang disampaikan oleh Breski kemungkinan disintegrasi atau konflik atau penanya itu ya kemungkinan terjadi, tetapi esensi dari perkuliahan kali ini adalah dia tidak berkuasa. Mungkin secara simbolik ya dia menang dalam proses election atau pemilu misalkan, tetapi dia tidak bisa mengubah atau mengelola kekuasaannya. Apalagi dalam prakteknya pada saat ini ketika mereka menampilkan sebuah demokrasi yang terpenjara. Demokrasi yang terpenjara itu adalah demokrasi yang diproduk karena prosesnya dipenjara oleh kekuasaan di balik kekuasaan. Contoh, ada seorang yang maju sebagai calon, apakah calon kepala daerah, calon kepala desa, atau calon-calon pimpinan lainnya, tapi dia terpilihnya karena oleh atau dipengaruhi oleh orang lain. Maksudnya ada tim di belakangnya. Maka pasti dia akan, kalau dia mulai awal yang mempengaruhi atau yang menentukan policy itu adalah timnya, dia kemungkinan dalam satu periode kepemimpinan dia tidak bisa berkuasa, tetapi yang berkuasa itu adalah timnya. Apalagi dia disetir oleh kelompok kapital, pemilik modal. Maka dia yang berkuasa adalah pemilik modal, sehingga ketika pemilik modal ingin mengajukan izin usaha A, B, C, dia tidak bisa menolak meskipun rakyatnya menolaknya. Jadi, hal yang dilematis bagi dirinya sebagai pemimpin yang seharusnya bisa berkuasa menjadi tidak bisa berkuasa gara-gara dia terpenjara mulai awal dia maju. Jadi kalau memang ingin jadi penguasa, sebagaimana yang disampaikan Ad-Dahl itu tadi deh ya, bahwa ya dia harus memulai awal memang dia bisa berkuasa, menguasai. Menguasai bukan berarti dalam terminologi pemahaman negatif, tetapi untuk pengaturan ataupun pengelolaan. Jadi Ima sama Breski, apa yang dijawab oleh Breski tadi sudah betul, tapi selanjutnya ada penambahan. Apakah Ima sudah bisa dipahami? Ya Pak, sudah bisa. Terima kasih. Oke. Breski mau menambahkan atau cukup? Cukup Pak. Oke. Lanjut ke selanjutnya. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain, kalau misalkan ada yang perlu kita diskusikan, kasih dimensi kekuasaan tadi menarik. Ini Alfarina. Oh, Nur Sabrina loh. Saya bingung sendiri Bapak, mohon maaf. Oke. Ya, Silakan, saya mau. Ya, saya izin bertanya, untuk kekuasaan politik itu kan ada sub di mana lainnya politik tanpa kekuasaan seperti agama tanpa moral. Itu maksudnya bagaimana ya, Bapak?
Oke. Ya, atau teman-teman bisa menjawab. Terima kasih. Silakan teman-teman, pertanyaan bagus dari Nur Sabrina. Kekuasaan tanpa... Gimana tadi pertanyaannya, Nur Sabrina? Diulangi lagi supaya teman-teman bisa mendengarkan. Pada yang di YouTube itu kan ada bagian kekuasaan politik. Nah, itu di bagian lainnya itu ada kalimat politik tanpa kekuasaan seperti agama tanpa moral. Oke. Itu maksudnya bagaimana? Seperti agama tanpa moral. Ya. Silakan teman-teman. Politik tanpa kekuasaan seperti agama tanpa moral. Izin menjawab. Silahkan Jauza ya, Jauza Haya. Iya, perkenalkan nama saya Jauza Haya dari kelas 2021C. Izin menjawab pertanyaan dari Sabrina. Kalau misalkan politik tanpa kekuasaan, menurut saya yang ada ya kekosongan kekuasaan. Politik tidak ada yang menjalankan. Ya otomatis percuma ada politik kalau misalkan tidak ada yang berkuasa. Seperti agama tanpa moral, cuma ada agamanya, tapi nggak ada landasannya. Jadi tidak ada pilar-pilar yang menyangga agama tersebut. Jadi agama tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti kalau misalkan ada politik tapi tidak ada kekuasaannya, ya percuma gitu. Siapa yang mau menjalankan gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Jauza. Ini Freski atau mau menambah Reski nih? Mau punya jawaban lain, Pak? Oke, silakan Freski. Izin menjawab maksud dari pernyataan dari Nur Sabrina, ketika politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral ya. Mungkin yang dimaksud gini, ketika seorang berkuasa, bentar Pak, ada ngeblank bentar. Iya. Mungkin begini. Ngeblank itu kadang-kadang ya itu tadi. Dia punya kekuasaan tapi tidak bisa berkuasa terhadap pola pikirnya gitu. Freski bisa melanjutkan? Iya bisa Pak. Mungkin begini. Ketika misalkan nih kita kan beragama. Ketika kita tidak punya agama kan otomatis kita kan tidak ada jalan tuntunan toh. Tidak ada patokan bagaimana kita ke depannya. Sama halnya seperti politik. Ketika seorang pemimpin bisa berkuasa tapi tidak bisa mengatur, nah kemungkinan itu muncul seperti koersi gitu. Yang dimaksud dengan politik ini kan adanya tujuan, adanya visi misi dari seseorang tersebut untuk mengatur suatu masyarakatnya. Jadi sama halnya seperti kita ketika kita tidak punya agama, ya apa yang mau kita jalankan buat kedepannya itu loh. Apa yang mau jadikan kita sebagai patokan kehidupan kita dalam masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi perlu dipahami apa yang disampaikan Freski sama Jauza tadi relatif menjawab terkait dengan yang ditanyakan oleh Nur Sabrina. Teman-teman semuanya, bahwa ngomong agama itu identik dengan moral. Jadi agama itu bukan kekuasaan, tetapi agama itu identik dengan moral. Sehingga kalau kita ngomong agama tanpa ada tema moral, misalkan teman-teman menghadirkan partai politik yang berbasis agama, tetapi moralnya itu anti agama. Mohon maaf, bejat semuanya. Misalkan para politisnya bejat semuanya, koruptor semuanya, atau selalu merongrong negara. Itu kan dia amoral. Dia tidak seperti taruhlah doktrin-doktrin agama terkait dengan bagaimana mengelola negara. Nah, di situ akhirnya politik tanpa kekuasaan itu ya seperti kalau ngomong politik itu ya seharusnya dia bisa berkuasa. Kalau berbicara agama ya dia seharusnya bermoral. Jangan sampai misalkan Nur Sabrina itu kan orang beragamis. Mengapa? Identitasnya dia memakai jilbab. Tetapi nggak tahunya Nur Sabrina
tidak menyimpulkan dirinya pada ruangan publik bahwa misalkan melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh manusia yang normal. Misalkan Sabrina tahu-tahu mencuri, tahu-tahu kemudian dia bertengkar sesama perempuan, dia pakai jilbab. Itu kan, ini gimana sih, kok jilbaban, kok sukanya mencuri? Emangnya di dalam agama tidak ada ajaran bahwa mencuri itu dilarang? Atau misalkan, dia itu jilbaban, Nur Sabrina itu jilbaban, tetapi kok tega ya terhadap temennya yang pagi hari ini tidak sarapan dan tidak memberikan sarapan gitu loh. Itu contoh yang, ya kalau sarapan enggak lah. Dia kalau misalkan ada temennya yang dalam suasana butuh bantuan, taruhlah kebetulan memang uangnya habis, ya yang bersangkutan minta bantuan kepada Nur Sabrina atau Jauza atau Rizky, maka ketika identitas agama ditampilkan, maka dia harus terdepan. Karena di dalam doktrin agama ada doktrin membantu sesama manusia itu bla 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 bla, atau yang terbaik dari kalian semua adalah orang yang bermanfaat bagi yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas misalkan. Tetapi kalau sebaliknya, itulah yang merupakan jawaban. Jadi bisa dipahami Nur Sabrina? Atau ada yang kurang? Atau bisa ditambah lagi? Ya Bapak, mungkin saya ingin menambahkan sedikit gitu. Oke, silakan. Ya kan katanya tadi politik, orang yang menjalankan politik itu harus memiliki kekuasaan atau harus berkuasa, harus mampu berkuasa. Tapi bagaimana jika ketika seseorang tersebut sudah terjun ke dunia politik tapi dia malah tidak amanah dengan malah melakukan korupsi begitu. Itu kan berarti ada yang salah, Bapak. Seperti itu kalau menurut saya. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa dia itu agama tanpa moral tadi. Seperti politik kan, tetapi dia tidak menampilkan kekuasaannya itu sendiri, tetapi menampilkan yang lain. Beberapa bupati ditangkap KPK karena korupsi. Terakhir, Bupati Probolinggo misalkan. Bagaimana terkait dengan hal ini? Mengapa mereka tidak menjalankan amanahnya sebagai bupati, tapi malahan korupsi? Nah, itulah yang dilema antara dimensi-dimensi kekuasaan yang kita tampilkan tadi. Jadi seharusnya kalau berbicara politik, penguasa politik, dia mempunyai kekuasaan yang substansi sebagai penguasa di dalam demokrasi itu ya dia sebagai abdi. Karena pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang menjadi dari substansi dari kekuasaan itu sendiri. Dia tidak sadar bahwa kekuasaan itu dipegangnya. Dalam bahasa demokrasi, nanti pada materi selanjutnya itu ada materi yaitu tentang demokrasi dalam Montesquieu, bahwa kekuasaan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu seperti apa. Nah, seperti Bupati Probolinggo, dia tidak menerjemahkan itu, tetapi dia menerjemahkan, dia terpilih menjadi bupati karena dirinya, sehingga perjuangannya bukan mendasarkan pada aspirasi rakyat. Begitu, Nur Sabrina. Ya Bapak, terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya sedikit lagi. Okay. Mohon maaf sekali lagi. Itu saya ingin bertanya. Saya tuh pernah mendengar di Instagram gitu, di media sosial,
itu tuh mengatakan bahwa saat ini tuh lebih banyak masyarakat Indonesia atau pemimpin-pemimpin di mana mereka yang benar itu justru dibungkam dan yang salah itu malah diunggul-unggulkan. Itu bagaimana, Bapak? Jadi kayak yang benar malah tidak didukung, tetapi yang salah malah didukung, seperti itu. Bisa dicontohkan Nur Sabrina, kalau dirimu menampilkan itu. Jadi supaya nanti tidak hoax, maksudnya kalau ngomong media sosial, ada kecenderungannya hoax kalau tidak real. Ya, mungkin saya itu pernah melihat postingan di mana itu kalau tidak salah itu Bupati Banjarnegara, itu beliau mengatakan bahwa korupsi itu perlu dilakukan karena dikira gaji bupati itu dikiranya 100 juta, 200 juta. Jadi korupsi itu perlu dilakukan. Tetapi setelah itu ada video selanjutnya beliau ditangkap oleh KPK seperti itu. Nah, menurut masyarakat Banjarnegara sendiri, itu bupati tersebut sebenarnya tidak melakukan korupsi, tetapi melakukan tindakan yang lain di mana itu mendukung masyarakat, sepertinya mendukung masyarakat, tetapi malah dimasukkan ke penjara begitu, Bapak. Tetapi ini berita masih mungkin simpang siur dan saya kurang mendalami, ya saya mohon maaf juga. Terima kasih. Terima kasih Nur Sabrina. Teman-teman ada yang mau menjawab sebelum saya menjawab? Pak. Silakan. Saya Milan. Ya, baik. Kalau mendengar kasus tadi, pendapat saya mungkin bupatinya itu bukan ditangkap karena kasus korupsi, Pak. Mungkin karena perkataannya, Pak. Jadi perkataannya yang korupsi itu harus mungkin dianggap oleh para aparat kepolisian bahwa wah ini bupatinya mengajarkan hal yang buruk gitu kepada masyarakatnya begitu. Jadi mungkin kalau mendengar sekilas, ya saya tidak tahu kasusnya itu benar atau tidak, mendengar sekilas bahwa ya mungkin ditangkap karena omongannya begitu, bukan karena beliau melakukan kasus korupsi begitu. Mohon koreksinya. Terima kasih Sayekti. Bahwa kalau ditangkap KPK maka pasti ada hubungannya dengan korupsi. Tetapi kalau ditangkap polisi, penegak hukum lainnya, kejaksaan, itu belum tentu tentang korupsi. Misalkan dia menampilkan ujaran kebencian atau menampilkan provokasi terkait dengan salah satunya yang disampaikan tadi, korupsi. Bahwa pertanyaan dasar dari Sabrina yaitu seseorang di negeri ini ketika dia menampilkan hal yang sebenarnya perlu ada bukti-bukti yang kuat, tidak hoax. Jangan sampai seseorang niatnya baik, tapi dia terhadang oleh perangkat yang ada. Niat baik saja di dalam dunia politik tidak cukup. Nur Sabrina ada tetangganya yang mau maju menjadi calon bupati. Selanjutnya Nur Sabrina punya uang 100 miliar, kemudian diberikan kepada tetangganya karena Nur Sabrina mempunyai terjemahan tetangganya itu kurangnya baik. Dia tidak macam-macam selama ini. Ketika muncul 100 miliar tadi, Nur Sabrina pasti langsung masuk penjara. Mengapa? Karena undang-undang tidak memperbolehkan Nur Sabrina untuk menyumbang 100 miliar. Maksimal misalkan aturannya adalah sekian M, tidak sampai 100. Itu yang perlu menjadi catatan. Loh, itu uang-uang saya. Ngapain kok kemudian dilarang? Disitulah yang negara melalui regulasi pemilu atau undang-undang pemilu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan itu salah satunya adalah
ya apakah tidak ada udang di balik batu Nur Sabrina membantu 100 miliar tadi? Kalau yang itu terjadi, ada udang di balik batu, Bupati akan dikendalikan total oleh Nur Sabrina. Dan ini akan membahayakan. Iya, kalau Nur Sabrina itu adalah orang baik. Kebetulan di ruangan kelas ini baik dia. Tetapi kalau Nur Sabrina itu uang 100.000 itu adalah dari korupsi. Dan selanjutnya Bupati itu ketika nanti terpilih, bagaimana dia mengamankan proses korupsi atau kasus korupsi Nur Sabrina, itu kan membahayakan. Jadi, niat baik saja tidak cukup. Begitu juga terkait dengan contoh yang real tadi ya, Bupati Purbalingga atau Banjarnegara? Sepertinya saya ingat-ingat itu Banjarnegara, Bapak. Banjarnegara ya. Jika ada kesalahan. Iya. Karena Banjarnegara, Purbalingga itu menarik untuk dikupas semuanya ya. Dan sebetulnya yang saya katakan awal, tidak mungkin seseorang itu ditangkap KPK karena tidak korupsi. Korupsi. Ya, mohon maaf Bapak, saya itu masih bingung itu ditangkap KPK atau polisi begitu Bapak. Jadi korupsi itu tidak harus dia mengambil uang negara. Di dalam undang-undang, nanti di sosiologi hukum kita akan belajar di sana, bahwa korupsi itu bisa karena dirinya untuk supaya kaya, bisa mengkayakan orang lain. Nur Sabrina sebagai bupati, dia tidak korupsi, tetapi memberikan kesempatan kepada Sayekti. Sayekti diberi program untuk mengerjakan jalan dengan nilai taruhlah 1 triliun tanpa ada proses lelang. Karena Nur Sabrina melihat Sayekti Milan itu orang baik, dia sangat agamis, setiap tahun haji, setiap hari Jumat memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi nggak mungkin lah dia itu nakal. Maka Nur Sabrina sebagai bupati memberikan, ini Nur Sabrina karena kebaikanmu, saya melihat kamu orang baik dan tidak macam-macam, ini proyek 1 miliar silakan dikerjakan pada tahun 2021. Nah, itulah yang selanjutnya menjadikan Nur Sabrina masuk penjara. Mengapa? Apakah Nur Sabrina minta uang kepada Sayekti Milan? Serupiah pun Nur Sabrina tidak minta. Tetapi prosesnya kalau namanya 1 triliun itu harus lelang. Kalau tidak lelang itu ada potensi, yaitu membuat kaya orang lain, mengkayakan orang lain. Aturannya yang salah. Meskipun sekali lagi, Sayekti Milan taruhlah juga tidak mengkorup. 1 triliun jelas dia dibuat jalan se-Jawa Timur itu kemudian total misalkan, tanpa mengambil. Itu tidak boleh juga. Karena yang tidak bolehnya itu bukan tidak mengambil, tidak boleh, bukan. Prosesnya harus lelang supaya ada pembanding mana yang lebih murah. Siapa tahu kemudian Rima lebih murah tawarannya, lebih banyak yang dibangun, atau IMA lebih banyak yang dibangun. Jadi mekanisme yang tidak diperbolehkan. Begitu, Nur Sabrina? Cukup? Ya, cukup Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman. Terima kasih, luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, itulah terkait dengan tanya jawab materi kita, politik dan kekuasaan.